Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita kembali akan membandingkan atau mengkomparasi simulasi yang dilakukan oleh software SolidWorks dengan perhitungan secara manual menggunakan rumus-rumus yang berlaku untuk mata kuliah ilmu kekuatan bahan. Untuk kasus saat ini kita masih menggunakan kasus yang sederhana. Kita misalkan seperti ini. Ini adalah balok di mana panjangnya adalah 100 mm. Untuk permukaannya lebarnya adalah 10 mm dan tingginya 20 mm. Balok ini terbuat dari alloy steel. Dimana alloy steel, kalau kita lihat dari referensi, nilai modulus elastisitas kita simbolkan dengan I besar. Jadi nilai modulus elastisitasnya adalah 210 GPa, Giga Pascal. Sekarang alloy steel ini diberi beban. Nah, kalau kita lihat dari pandangan sampingnya seperti ini, dia diberi gaya tarik atau tensile stress, di mana tensile stressnya ini nilainya adalah 10.000 Newton. Kemudian timbul pertanyaan, berapakah nilai stresnya? Jadi stres yang ada dialami oleh balok ini, kita ketahui stres sigma sama dengan F per A, sama dengan, dimana F-nya adalah ini 10.000 Newton dibagi dengan A. A-nya adalah 10 dikali 20. 10 dikali 20. Ini satuannya adalah milimeter pangkat 2. Oke. Kita bawah. Sigma sama dengan 10.000 Newton dibagi 200 mm pangkat 2. Ini habis. Ini sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50 Newton per milimeter pangkat 2.
sama dengan 50 Newton per milimeter pangkat 2, itu sama dengan 50 mega Pascal. Ini adalah nilai stres dari balok tersebut. Ini adalah sigma. Untuk memperbandingkannya, kita lihat ke simulasi. Kita buka new part. Kita pilih like plane. Kita buat persegi panjang, dimana ukurannya adalah 10 mm. Yang tingginya 20 mm. Kemudian kita extrude. Panjangnya adalah 100 mm. Kemudian kita masuk ke simulation. Kita pilih new study. Ini jenisnya adalah static. Oke. Oke, kemudian untuk material, kita apply material. Kita pilih alloy steel. Kita lihat di sini elastic modulus adalah 2,1 kali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2. Jadi kalau kita rubah menjadi gigapascal, ini sekitar 210 GPa. Kita apply, kemudian close. Kemudian untuk fixture, kita klik kanan, kita pilih fix geometry. Untuk fix geometrinya kita pilih bagian depan. Oke. Kemudian untuk external load, jenisnya adalah force yang arahnya pada ujung satu lagi. Besarnya adalah 10.000 Newton. Kita pilih reverse karena gayanya adalah gaya tarik atau tensile stress. Kemudian oke. Setelah itu di mesh, klik kanan, kemudian kita pilih create mesh.
mass density ini kita geser ke kanan sehingga menjadi fine. Setelah itu oke. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sehingga hasilnya akan seperti ini. Ini pada fixture-nya kita hide all saja. Oke, kemudian kita run. Kita tunggu hasilnya. Karena jenis meshnya kita ubah menjadi yang paling halus, sehingga akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama daripada jenis meshnya yang kasar atau jenisnya yang medium. Jadi kalau kita ingin mendapat hasil yang lebih teliti, maka untuk jenis meshnya kita rubah menjadi yang paling halus. Oke, kita telah memperoleh hasilnya. Kemudian di stress, kita klik kanan, kemudian pilih edit definition. Kemudian pada display ini kita rubah menjadi pada defaultnya posisinya adalah font miss stress, kita rubah menjadi SX, X normal stress. Kenapa? Karena seperti kita lihat arah tarikan atau tensil stressnya adalah searah dengan sumbu X, makanya kita rubah menjadi SX. Untuk satuannya sudah tepat, megapascal. Kemudian kita pilih chart option. Untuk chart option yang scientific ini kita rubah menjadi floating. Kemudian untuk di belakang angka komanya, nah, bisa kita rubah menjadi 0. Kita rubah menjadi 0 saja. Kenapa kita rubah menjadi 0? Karena dari hasil perhitungan yang kita lakukan, nilainya adalah 50 ya, jadi tidak ada angka di belakang koma. Nanti kita rubah saja menjadi 0, kemudian OK. Oke, ini nilai hasilnya. Kemudian di stress kita lihat, kita rubah menjadi prop. Kemudian pilih on selected entities, kita pilih daerah sini, ini adalah face ini. Kemudian update. Nah, ini kita lihat hasilnya average ya. Jadi nilai rata-rata yang diperoleh adalah 50 MPa ini, 50 megapascal. Jadi hasil
simulasi sama dengan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus. Untuk tahap berikutnya, kita akan menguji displacement dari balok ini. Apakah hasil secara simulasi sama dengan hasil secara eksperimen. Sekarang kita hitung dulu secara eksperimen atau secara pengujian langsung, dimana untuk mencari displacement ya, itu nanti berhubungan dengan strain atau regangan. Hubungan antara stres, kita tahu tadi rumusnya, stres atau sigma sama dengan F per A. Kemudian ada namanya, istilahnya Poisson's ratio. Poisson's ratio ini menghubungkan antara stres dengan strain, dimana untuk mencari stres sama dengan E dikali dengan epsilon. E ini adalah modulus elastisitas, sementara epsilon ini adalah strain atau regangan. Kita geser ke bawah. Berarti tadi sudah kita ketahui nilai stres sama dengan 50 MPa dan nilai modulus elastisitas atau E dari alloy steel itu adalah, kita lihat tadi nilainya adalah 210 GPa. Oke. Berarti kalau kita sudah mengetahui nilai stres dan nilai modulus elastisitasnya, berarti bisa kita hitung strainnya. Ini adalah 210 gigapascal. Berarti kita balik rumus ini. Rumus yang ini kita ubah sehingga menjadi epsilon strain sama dengan stres dibagi modulus elastisitas. Oke, ini berubah warnanya biru. Itu sama dengan 50 MPa dibagi 210. Karena nilai stresnya dalam satuan megapascal, maka untuk nilai modulus elastisitasnya juga kita ubah menjadi megapascal, sehingga 210 dikali 10 pangkat 3 MPa. Nah, sehingga ketika sama-sama MPa ini habis, kalau kita hitung 50 dibagi sama dengan 50 dibagi 210.000. Kita hitung 50 dibagi
210.000 sama dengan nilainya sama dengan 0,0000238. Jadi kita peroleh nilai strain atau regangannya adalah 0,000238. Oke, nah, kita lihat lagi rumus mencari strain regangan itu adalah delta L per L0, atau bisa juga L1 dikurang L0 dibagi dengan L0. Dimana L0 ini adalah panjang awal dari benda, delta L adalah perubahan panjang, dan L1 ini adalah panjang benda ketika ditarik. Jadi kita contohkan yang tadi, ini adalah berupa balok, ini tetap atau fix, ditarik, nah, dia pasti akan mengalami perubahan panjang. Jadi perubahan panjangnya ini adalah delta L itu. Ya, jadi berarti ini yang panjang awal semulanya adalah L0. Ya, ketika ditarik, misalnya panjangnya menjadi seperti ini, seperti ini. Berarti yang LI-nya adalah ini. Ini adalah LI atau L1. Sementara daerah yang sini ini dinamakan dengan delta L, perubahan panjangnya. Oke, kembali kita hitung. Rubah warnanya menjadi warna hijau. Oke, ini kita ketahui nilai epsilonnya adalah 0,000238. L0 kita ketahui yaitu 100 mm. Berarti yang ingin kita cari adalah delta L. Delta L atau displacement sama dengan epsilon dikali L0 sama dengan 0,0000238 dikali dengan 100 mm. Kita hitung. Kita hitung di sini. Kalkulator. Ya. 0,000238 dikali 100 ya. Jadi sebenarnya tanpa menggunakan kalkulator pun sudah bisa kita hitung sendiri, sama dengan 0,0238 sama dengan 0,0238. Nah, kalau kita menginginkan nilainya hanya 3 angka di belakang koma, biasanya menjadi 0,0224 mm. Oke, mm ya. Hasilnya berarti 0,024 mm atau 0,0
238 mm. Sekarang kita bandingkan ya. Ini delta L ini adalah displacement ya. Balik kita ke simulasi. Nah, ini di hasilnya ada stress, ada displacement, ada strain. Sekarang kita lihat untuk displacementnya berapa. Klik kanan, show. Ya. Kemudian kita ubah menjadi edit definition-nya. The definition ini chart option, ini scientific, ini kita rubah menjadi floating ya. Ini 3 angka di belakang koma, kita oke. Kita lihat oke. Nah, dari gambar ini kita lihat nilai displacement yang paling tinggi itu adalah 0,024 mm. Hasilnya sama dengan hasil perhitungan secara manual. Ini untuk 3 angka di belakang koma. Sekarang kita coba lihat ketika 4 angka di belakang koma. Edit definition. Ini 4 angka di belakang koma. Oke. Ini 0,0237 mm. Perhitungan secara manual 0,0238 mm. Jadi ada sedikit perbedaan. Jadi secara umum atau dapat kita simpulkan hasil perhitungan secara manual sama dengan secara simulasi. Ini regangan, strain. Kalau secara manual kita peroleh nilai strainnya adalah 0,000238. Dan kita coba kita lihat bagian strain. So kita rubah edit definition. Equivalent strain berarti ya X normal strain. Floating tadi kita peroleh 0,12346, 6 angka di belakang kena koma ya. Angka oke, kemudian kita ubah prop. Prop. Kita ubah unselected entities, kita ubah bagian sini, kemudian update. Kita lihat average-nya. Average-nya kita lihat 0,0000238. Rata-ratanya ya, berarti untuk strainnya adalah 0,00238. Kita lihat secara perhitungan secara manual hasilnya sama. Ini 0,0000238.
Berarti hal ini membuktikan hasil perhitungan secara simulasi sama dengan perhitungan secara manual menggunakan rumus. Demikianlah video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.